Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Kusmawati dengan NIM 142. Di sini saya akan menjelaskan tugas 1 dan tugas 2 yang telah dibuat di Microsoft Excel dan kemudian dijadikan menjadi Python. Pada tugas pertama yaitu kita import library terlebih dahulu. Di sini ada 3 library, ada Pandas, Random, dan NumPy. Kemudian di sel kedua ini ada random interval time-nya, kita ambil dari 0 sampai 100, kemudian interval random yang saya pakai ini ada 10, 20, 40, 60, 70, 85, 90, dan 100. Kemudian di sini ada perulangan indeks 6 enumerate interval random. Jika random interval time-nya kurang dari 6, maka interval time-nya indeks per 1. Di sini juga ada arrival time sama dengan 0. Kemudian service time randomnya itu 1 dan 6. Kemudian di sini ada random service time, yaitu kita ambil dari library random 0 sampai 100. Kemudian service time randomnya ada 10, 30, 60, 85, 90, 100. Di sini juga ada perulangan lagi seperti yang di atas. Di sini jika random service time-nya kurang dari 0, maka service time-nya indeks plus 1. Di sini ada time service begin-nya sama dengan arrival time, waiting time in queue sama dengan 0, time service end-nya dan sama dengan arrival time plus service time. Selanjutnya ada time customer spend in system, yaitu time service end dikurangi time service begin. Di sini juga idle time servernya sama dengan 0 dan row-nya juga 0. Di sini ada D, yaitu dibuat data frame menggunakan Pandas dan kita panggil menggunakan PD series. Kenapa di sel 2 ini kita hanya menampilkan satu baris pertama saja? Karena kan di sini random kan. Pertama kali kita misal buka toko nih, belum ada pelanggan yang datang. Kenapa begitu? Kan kita tidak bisa mengatur kapan pelanggan akan datang, maka kita menggunakan si random tadi. Pada sel ketiga ini ada perulangan in range 99. Nah, kita mulai dari 0 sampai 99. Otomatis kan kita melakukan 100 perulangan. Di sini juga ada random interval time-nya dari 0 sampai 100, kemudian interval randomnya 10, 20, 40, 60, 70, 85, 90, 100. Kemudian di sini ada perulangan indeks, yaitu jika random interval time-nya kurang dari sama dengan 0, maka interval time-nya indeks per 1. Nah, di sini juga kan ada arrival time if I lock row. Nah, ini diambil dari baris arrival time plus interval time. Di sini juga ada random service-nya sama seperti yang di atas. Dan service time randomnya 10, 30, 60, 85, 90, 100. Sama di sini juga ada perulangan indeksnya. Jika random service-nya kurang dari 0, maka service time-nya indeks plus 1. Jika di baris time service end lebih dari arrival time, maka time service begin-nya itu time service end. Kemudian pada bagian ini kan kita sudah mengerjakan di Microsoft Excel. Otomatis kan kita harus menambahkan apa yang kita sudah tentukan di tugas sebelumnya. Di sini ada time service begin sama dengan arrival time, ada waiting time in queue, ada time service end, ada time customer in system, ada idle time of server. Nah, sama yang saya jelaskan seperti awal tadi, di sini tuh D sama dengan PD series ini, maksudnya D itu dibuat untuk data frame menggunakan library Pandas dan kita panggil menggunakan PD series. Nah, maksudnya di FPD concat ini untuk menggabungkan dua teks
dalam satu tempat. Ini untuk outputan dari sel ketiga. Kenapa di sini sampai 99? Kan kita maunya dari 0. Otomatis kan 100 perulangan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini pada sel 3 ini lebih lengkap daripada sel 2. Dan yang terakhir ini ada si summary-nya. Ada rata-rata waktu tunggu customer, berapa menit. Dan ada rumus, di dalamnya sudah ada rumus-rumusnya. Ada peluang customer menunggu dalam antrian, ada kasir standby dan kasir sibuk. Terus ada rata-rata pelayanan, rata-rata waktu antar kedatangan, rata-rata waktu customer menunggu, rata-rata waktu customer dalam sistem. Kemudian kita lanjut ke tugas kedua. Sama sebenarnya di tugas kedua ini kita import library terlebih dahulu. Kemudian di sini perbedaannya itu ada dua tokoh yang berperan. Yang pertama ada serviceable, yang kedua ada baker. Nah, di sini row-nya itu 0, interval time-nya 0, arrival time-nya 0, service time able-nya 0, kemudian service time baker-nya juga 0. Sama seperti tugas pertama, di sini ada random service time able-nya dengan angka randomnya 0 sampai 100. Kemudian ada service time random able yaitu 25, 60, 80, dan 100. Di sini juga ada perulangan jika random service time able kurang dari sama dengan num, maka service time able-nya indeks plus 2. Sedang di sini juga ada perulangan juga di time baker-nya. Ada sebelum itu ada random service time baker juga 0 sampai 100, kemudian service time randomnya itu 25, 56, 81, dan 100. Di sini juga ada perulangan jika random service time baker-nya kurang dari sama dengan num, maka service time baker-nya indeks plus 3. Di sini when available-nya 0, when baker-nya juga 0. Kenapa 0? Kan kita mulainya dari pelanggan pertama. Nah, otomatis pelanggan pertama ini kan masih 0. Kita tidak bisa mengatur kapan waktu pelanggan itu datang. Nah, di sini ada server choosing-nya itu able. Nah, jika able available-nya ini kurang dari when baker available, maka service yang digunakan itu able. Nah, begitu pun sebaliknya. Jika able sibuk, maka yang digunakan baker. Di sini juga ada time service begin-nya dengan nilai 0. Kemudian service completion time able-nya, yaitu rumusnya time service begin plus service time-nya berapa. Kemudian ada server completion time baker-nya 0. Color delay ini maksudnya itu digunakan jika able dan baker sedang melayani, maka nilainya akan bertambah. Kemudian time insist-nya service time dikurangi arrival time. Sama seperti tadi, D itu digunakan untuk data frame menggunakan library Pandas, kemudian dipanggil menggunakan PD series. Sama dengan tugas pertama, ini hanya menampilkan pada baris pertama. Di sini kolomnya berisikan interval time, arrival time, when available, kemudian when baker available, server chosen, service time, time service begin, service completion time, able, service completion time baker, dan color delay, dan time in system. Kemudian di sini juga ada perulangan for I in range 99, maksudnya itu kita mulai dari 0 sampai 99, otomatis kita melakukan 100 perulangan. Di sini ada random interval time-nya dengan angka 0, dari 0 sampai 100, kemudian interval randomnya 15, 65, 85, 100. Di sini juga ada perulangan jika random interval time-nya kurang dari 0, maka interval time-nya indeks per 1. Di sini service time able-nya nilainya 0, baker juga 0. Nah, yang membedakan itu hanya di service time. Nah, kan di yang tugas kedua yang di Excel itu kan kita sudah tentukan kan berapa service time random yang kita gunakan. Ini kalau able dimulai dari 15, 65, 85, 100. Sedangkan yang di time baker-nya ini dari 25, 56, 81, 90. Jika indeks enumerate-nya itu
service time random backer. Jika random service time backer-nya kurang dari 0, maka service time backer-nya indeks plus 3. Di sini when able available di service completion time able. Begitupun dengan backer. Nah, yang pertama kita gunakan kan able. Jadi hasilnya tuh lebih banyak able. Nah, ini jika refill time lebih dari when able available dan refill time lebih dari when backer available, maka service-nya able. Nah, ini sedangkan service-nya able jika when able available-nya kurang dari when backer available, maka hasilnya tuh backer. Lebih ke apa ya? Service-nya gitu loh. Nah, jika si able sibuk, maka yang melayani customer yaitu backer. Sedangkan kalau sama-sama sedang tidak melayani, maka yang melayani itu able. Seperti itu. Nah, di sini jika service able, maka di sini service completion time able, maka yang melayani able. Nah, sedangkan jika si able sibuk, maka service completion-nya itu time backer. Nah, di sini juga sama seperti tadi ada color delay-nya, yaitu dengan rumus time service begin dikurangi arrival time. Di sini juga ada PD series ini, ada di dalam PD series ada interval time, ada arrival time, ada when able available, ada when backer available, ada server chosen, ada service time, ada time series begin, ada service completion time able, service completion backer, color delay, time in system. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.